Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu. Kembali kita berjumpa lagi di hari yang berbahagia ini ya. Sudah seharusnya hari Minggu menjadi hari yang penuh sukacita, karena hari Minggu bukan hanya hari libur, tapi hari kemenangan. Kristus Tuhan kita telah menang atas maut, dan kemenangannya adalah bagi kita. Sehingga hari ini, kalau kita orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sesungguhnya maut telah dilalukan dari kita, dan kita diperhitungkan menjadi orang-orang yang telah menerima hidup yang kekal, menerima anugerah demi anugerah, dan hidup yang tidak dapat binasa. Nah, pada hari yang berbahagia ini kita akan merenungkan sebuah tema yang dipisahkan untuk dipulihkan, ya, dipisahkan untuk dipulihkan. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Injil Markus ayat 7, Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi semakin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya percaya kalau kita orang yang pernah membaca kitab Injil, baik Matius, Markus, Lukas maupun juga Yohanes, kita akan menemukan ada banyak sekali kisah-kisah tentang kesembuhan. Tuhan Yesus secara aktif memberikan, mengaruniakan kesembuhan demi kesembuhan atau mengerjakan kesembuhan di antara orang banyak. Dan banyak orang pada waktu itu, sebanyak orang yang datang kepada Yesus menerima kesembuhan yang Tuhan sediakan itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita sering melihat, kita bahkan sering mendengar. Namun demikian, apakah kita sungguh-sungguh mengerti bagaimanakah kesembuhan itu bekerja? Ya, banyak orang hanya melihat di permukaan saja. Kalau kita hanya melihat di permukaan saja, maka sulit sekali kita akan mengerti prinsip-prinsip kesembuhan itu. Nah, di manakah kita bisa melihat fenomena atau sesuatu yang lebih dalam dari sekadar fenomena kesembuhan itu? Saya mengajak kita membuka Galatia 3 ayat 5 sampai 6a. Ya, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara semua, Galatia 3 ayat 5 sampai 6a yang berbunyi demikian. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada berita Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Melakukan dan percaya yang mana sebenarnya yang memposisikan kita di posisi menerima anugerah kesembuhan itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Rupanya kita memposisikan diri menerima ketika kita percaya, ya, bukan karena kita melakukan hukum dengan sempurna, tapi karena kita percaya menerima berita itu. Percaya tidak bisa diremehkan, karena percaya sesungguhnya mengandung makna yang begitu dalam. Tidak ada hubungan dengan siapapun kalau tidak ada kepercayaan. Coba ingat-ingat, siapakah teman dekat kita? Siapakah sahabat kita? Orang yang selalu kita percayai, yang kita ajak bertukar pikiran, bercerita, bahkan mencurahkan isi hati kita. Tentu orang yang kita percayai. Mengapa kita bisa percaya kepadanya? Karena dia terbukti bisa dipercaya. Demikian juga Tuhan. Berita-berita Injil menolong kita membuka pikiran dan juga hati kita untuk kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita mendengar dan mendengar, ya, mendengar dan mendengar artinya menyediakan diri kita untuk ditaburi firman Tuhan, maka pada waktu itulah tanpa kita sadari, ya, benih tumbuhkan tanpa kita sadari.
ditaburkan begitu rupa, dan kita mau mendengar, menerima benih itu tanpa sadar, pada akhirnya iman mulai tumbuh. Dan ketika iman kita tumbuh, pada waktu itulah sebenarnya kita menyediakan diri kita atau memposisikan diri kita untuk menerima pemberian-pemberian Tuhan, termasuk di dalamnya berkat kesembuhan yang daripada Tuhan. Nah, ini yang penting Bapak Ibu dan Saudara. Hidup beriman kita secara konsisten harus membangun iman kita. Ibadah kita secara pribadi, entah kita membaca sabdanya, entah kita berdoa memuji Tuhan, pastikan ada sesuatu yang ditaburkan di hati kita yang nanti bisa tumbuh. Atau ketika kita beribadah bersama-sama, pastikan ada iman yang tumbuh di sana. Ya, ada benih yang ditaburkan sehingga suatu hari iman bisa bertumbuh. Nah, jikalau kita secara konsisten menerima benih firman, pada akhirnya iman kita pasti tumbuh. Dan ketika iman kita tumbuh, maka segala pemberian-pemberian Tuhan dapat kita terima. Dan tentu saja, jikalau kita menerima pemberiannya, Tuhan disukakan. Ya, kita renungkan saja, jikalau kita memiliki sesuatu yang sangat berharga untuk orang-orang yang kita kasihi, dan orang itu tidak tahu cara menerimanya, kita memberi begitu banyak, tapi mereka tidak tahu cara mengertinya, selalu salah paham, ya, miskomunikasi, salah sangka dengan kita. Bukankah kita merasa bersedih? Pemberian kita begitu banyak, tapi mereka tidak menikmatinya, sangat menyedihkan sekali. Demikian juga Tuhan, ada banyak sekali pemberian-pemberian Tuhan bagi umatnya, tapi adakah kita sungguh-sungguh memposisikan diri kita untuk menerimanya? Adakah kita tahu cara menerimanya? Ini hal yang penting sekali. Terimalah pemberian-pemberian Tuhan dengan iman, dengan percaya. Bagaimana cara percaya? Mengizinkan, membiarkan, menerima benih firman itu ditaburkan dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, pada bagian ini, ya, pada perikop yang tadi kita baca, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berkenan menerima permohonan orang-orang atau sahabat-sahabat daripada orang yang bisu dan tuli ini. Mereka mencari kesembuhan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan tidak menolaknya. Ini yang penting. Setiap kali kita mencari pemulihan kepada Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan tidak pernah menolak. Bahkan hari ini, kalau kita hidup di zaman ini, tahun 2021 ini, berabad-abad setelah Tuhan Yesus Kristus menyerahkan dirinya sebagai korban yang sempurna kepada Allah Bapa bagi keselamatan kita, bagi kehidupan kekal kita, dan segala yang menyertainya, maka sesungguhnya kesembuhan tidak usah lagi seolah-olah Tuhan belum mengerjakannya. Kesembuhan sebenarnya bukan sesuatu yang kita perlu minta, tetapi sesuatu yang harus kita terima secara aktif. Tuhan telah menyediakannya. Saya suka memakai ilustrasi ini, ya. Ibaratnya, ya, kalau kita sudah menikah, istri kita sudah menyediakan, memasakkan kita makanan yang lengkap di atas meja makan, menaruhnya di sana. Atau kalau kita belum menikah, bayangkan orang tua kita, ibu kita barangkali, menyediakan hidangan yang lezat sekali, penuh nutrisi, enak dan bergizi di atas meja makan kita. Tapi kita tidak tahu hal itu. Kita memohon-mohon supaya mereka menyediakannya, padahal mereka sudah menyediakan. Sehingga kita sesungguhnya mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. Nah, sebagai umat Tuhan hari ini, yang penting adalah bagaimana kita memposisikan diri untuk menerima. Nah, orang bisu dan tuli ini, Tuhan posisikan dia untuk menerima kesembuhan. Tuhan Yesus melihat segala sesuatu. Dan pada waktu itu dia melihat di kampung tempat orang yang bisu dan tuli itu, kondisinya begitu toksik. Ya. Toksik artinya beracun. Tidak kondusif untuk iman tumbuh dengan baik. Maka Tuhan Yesus membawa dia keluar kampung. Orang bisu dan tuli ini menyediakan dirinya dipimpin oleh Tuhan, dipegang oleh Tuhan, keluar kampung. Dan ketika dia bersama Yesus telah di luar kampung, pada waktu itulah Tuhan mulai mengerjakan, ya, kesembuhan bagi orang yang bisu dan tuli. Tuhan memasukkan tangannya ke telinga orang itu dan meraba lidah orang itu. Bayangkan kalau Yesus Tuhan mengerjakannya di kampung orang yang bisu dan tuli itu, maka dia tidak akan berhasil. Orang bisu dan tuli tidak akan pede begitu, ya, tidak merasa nyaman untuk Tuhan kerjakan kesembuhan pada dirinya. Dan Tuhan Yesus pun juga merasa orangnya tidak siap. Kenapa tidak siap? Lingkungannya tidak mengizinkan dia. Begitu sulit, begitu toksik sekali, sehingga dia harus pergi keluar kampung pada waktu itu, ya. Saya yakin barangkali di antara kita ada yang juga punya kondisi seperti itu. Sulit sekali menerima doa kesembuhan di lingkungan internal kita, barangkali begitu, ya. Sehingga kita harus pergi dari sana supaya kita bisa menerima doa-doa kesembuhan, supaya kita tidak terganggu, tidak terintimidasi untuk menerima dari Tuhan.
Bayangkan, Tuhan telah mencurahkan berkat-Nya. Kita tidak concern menerimanya, kan percuma berkat dicurahkan. Tapi ketika kita dibawa, mengizinkan diri kita dibawa oleh Tuhan ke tempat yang kondusif, tidak toksik, membuat kita bisa menerima pemberian-pemberiannya. Nah, di situ berkat kesembuhan mulai bekerja, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, coba kita renungkan ya. Apakah lingkungan internal kita sungguh-sungguh membuat kita bisa menerima doa-doa kesembuhan itu, atau doa-doa pemulihan itu? Kita merasa khawatir, ragu-ragu. Karena beberapa orang begitu mencemooh, tidak percaya sama sekali. Begitu kita tinggal di lingkungan yang penuh dengan cemooh, ya, penuh dengan unbelief, tidak percaya, maka pada waktu itu sulit bagi kita untuk menerima. Sehingga kadang-kala untuk pemulihan penting orang itu retreat gitu ya. Makanya ada juga yang namanya rumah pemulihan. Untuk orang-orang yang membutuhkan pemulihan sentuhan daripada Tuhan, ya, yang dia tidak mungkin bisa dapatkan di lingkungan internalnya, maka dia harus pergi ke rumah pemulihan, tinggal di sana beberapa waktu lamanya untuk menerima pemulihan daripada Tuhan. Ya, barangkali kita semacam itu. Mungkin kita tidak perlu pergi ke rumah pemulihan, tapi hanya membutuhkan lingkungan yang kondusif saja untuk kita bisa menerima doa-doa pemulihan. Saya mendorong kita, jangan malu. Ya, karena hubungan kita dengan Tuhan, itu urusan kita dengan Tuhan, urusan Tuhan dengan kita. Hubungan kita dengan Tuhan tidak perlu persetujuan banyak orang di sekeliling kita. Kita mau apa tidak itu aja sebenarnya. Karena ketika Tuhan memanggil seseorang, Dia memanggil secara pribadi. Bahkan sungguh pun berita Injil diberitakan di depan banyak orang, ribuan orang, puluhan ribu orang, bahkan jutaan orang, bahkan miliaran orang. Pada akhirnya respon secara pribadi itu yang menentukan. Sehingga hari ini, kalau kita mendengar berita Injil, mendengar kabar Tuhan berkenan memulihkan kita, pastikan kita meresponinya secara pribadi. Kalau kita menunggu respon orang lain, setuju dengan apa yang kita setujui, saudara-saudara, sampai bumi kiamat mungkin tidak pernah terjadi. Tapi kalau kita mau gitu, Tuhan menyatakan dirinya, kemurahannya, kemuliaannya, kita mau meresponinya, responi secara pribadi. Karena pintu hidup yang kekal itu sempit. Sempit itu maksudnya apa? Bukan diperuntukkan untuk orang banyak bergerombol masuk ke sana, tapi diperuntukkan untuk orang meresponinya pribadi. Orang per orang, pribadi per pribadi, individu per individu meresponinya, dan mereka mendapatkan karunia Tuhan. Karena Tuhan telah memberikannya, mereka memposisikan diri sebagai orang yang menerima. Ya, demikian juga kesembuhan. Butuh lingkungan yang baik, yang kondusif. Mengapa demikian? Karena ingat, iman timbul di hati kita, kokoh di hati kita kalau kita senantiasa mendengar firman-Nya. Ya, artinya sesuatu yang menghidupkan itu, firman Tuhan terus bergema di hati kita. Tapi kalau lingkungan kita begitu toksik, yang bergema kata-kata yang penuh dengan ketidakpercayaan, cemooh kepada Tuhan, kata-kata hujat, sulit sekali bagi kita untuk memposisikan diri sebagai penerima berkat kesembuhan itu. Tapi ikuti pimpinan Tuhan. Kalau lingkungan internal begitu sulit, keluarlah dari situ dan terima pemberian Tuhan dengan sukacita, syukur, dan lihatlah kuasanya bekerja. Nah, setelah menerima bagaimana? Ketika orang bisu dan tuli ini dipulihkan oleh Tuhan Yesus, ya, Tuhan berkata, jangan masuk ke kampung. Jangan masuk ke kampung. Artinya kamu, orang-orang kayak kamu ini, ya, harus tinggal di luar. Apa sebabnya? Karena di sana kamu akan goncang lagi imannya, belum kuat begitu. Kalau iman sudah betul-betul kuat, ya bagus, bisa menggarami, bisa menerangi dimanapun kita berada. Tapi iman masih baru, sebaiknya tinggal di tempat yang kondusif. Nah, bahkan penting sebenarnya kita tinggal ya, sebisa mungkin di lingkungan yang membangun iman kita, membangun hidup kita sebagai sebuah individu, sehingga kita bisa berkembang. Lingkungan yang baik membangun iman, lingkungan yang baik mendorong kita untuk berkembang, saudara-saudara, Bapak Ibu dan saudara semua. Nah, oleh karena itu saya mendorong kita, kalau kita tidak punya lingkungan seperti itu, bagaimana? Ciptakan lingkungan seperti itu. Ya, berdoalah kepada Tuhan, saya rindu sekali punya komunitas kecil yang dimana saya di dalamnya bisa saling membangun satu dengan yang lain, membangun iman, bisa berkembang di sebuah individu yang utuh. Ya, nah, kalau kita sudah ada di situ atau membangun lingkungan seperti itu, hidup kita indah. Tapi beda saudara-saudara, terbangun sekali, kita terbangun, kehidupan kita menjadi positif, ya, dan kita melihat rupanya, ya, kita bisa jauh lebih bahagia daripada hidup kita yang sebelumnya. Rupanya kita bisa jauh lebih produktif dan menikmati kehidupan ini. Ya. Beberapa orang ingin buru-buru meninggalkan dunia ini karena merasa hidup
tidak berarti begitu. Lingkungan tidak nyaman dengan dia. Tapi bagi saya, ya, kalau tidak punya, ya bangun lingkungan itu. Kalau kita sungguh-sungguh tulus dan mulai tahu kunci-kunci kerajaan Allah, kita mampu, ya, menerima berkat daripada Tuhan, memasuki lingkungan-lingkungan yang baik, ya, membangun hidup kita, sehingga pada akhirnya kita tidak hanya disembuhkan, dipulihkan, tapi kita hidup dalam berkat kesembuhan, hidup dalam berkat pemulihan. Bukankah ini yang penting? Ya, sakit-sakitan kan tidak enak. Tapi kalau kita bisa pulih, sembuh, dan tinggal dalam pemulihan, kesembuhan yang kuat, dalam, kokoh, nah, di situ kita bisa menyaksikan siapa itu Jehovah Rafa yang sesungguhnya. Siapa Tuhan sang penyembuh itu yang telah datang ke dunia dalam Kristus Yesus. Sehingga apalagi hari-hari ini banyak orang ketakutan setengah mati, akhirnya roboh oleh karena ketakutan, bukan oleh penyakit yang ada pada hari-hari. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya sampai kita melewatkan berkat ini. Tuhan memberikan berkat kesembuhan, salah satu yang paling mahal harganya, karena dibayar oleh bilur-bilur Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, rugi kalau kita tidak menikmatinya dan tidak menghargai sang pemberi kalau kita menyia-nyiakannya. Dan saya mendorong kita hari ini, pada hari yang berbahagia ini, hari Minggu, hari kemenangan Tuhan, kemenangan kita orang-orang percaya, untuk mengizinkan Tuhan memimpin kita dari lingkungan yang toksik ke lingkungan yang baik, membangun iman kita, membangun hidup kita sebagai sebuah individu, sebagai seorang individu, dan tinggal atau membangun lingkungan yang baik sehingga iman kita terus berkembang dan hidup kita pun juga terus berkembang. Sehingga hari ini izinkanlah diri kita dipisahkan untuk dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kita menerima dan dapat menyaksikan siapa Tuhan sang penyembuh itu. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.